Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh umat Islam yang ada di Indonesia, khususnya juga kepada seluruh umat Islam yang ada di luar negeri di Indonesia dan di luar negeri, kami mohon maaf sebelum kami menjelaskan. Kami akui atas kebodohan Al-Fakir dan kedunguan Al-Fakir, serta kami Al-Fakir dolim kepada Allah dan kami banyak dosa kepada Allah. Namun kami tidak lain maklumat ini, peringatan ini atau mauidhah ini tidak lain hanya kami berikan kepada kalian semua. Kami kutip demi kitab yang kami temui, tidak lain kami akan menjelaskan kepada seluruh umat Islam, tidak lain karena Allah. Karena di antara umat Islam ada yang melaksanakan sholat tarawih 8 rakaat, ada yang tambah 3 rakaat witir, berarti 11 rakaat. Ini minoritas, sebagian saja. Tapi yang banyak di antara umat Islam, jadi sejak zaman para sahabat, para imam dan para masyaikh, para wali-wali Allah dan para wali songo, para kiai, yang banyak melaksanakan 20 rakaat tambah witir, berarti 23 rakaat. Kami sangat menentang kepada sekelompok kiai atau ustadz yang telah lama melaksanakan setiap tahun di bulan suci Ramadan, melaksanakan sholat tarawih sebanyak 8 rakaat tambah witir, berarti 11 rakaat. Kami sangat menentang. Maka oleh karena itu kami minta kepada seluruh para pemirsa, para pendengar dimanapun saja Anda berada, kami sangat berterima kasih apabila kalian semua menerima atas apa yang ditentukan oleh para sahabat dan para kiai dan para imam dan para masyaikh. Maka dalam kitab fikih, kitab-kitab fikih yang kita ketahui seperti kitab Fathul Al-Bajuri, Ihya Ulumuddin, Tanbihul Ghafilin, Riyadhus Shalihin, dan kitab-kitab hadis yang lain seperti hadis Muwatta, Sunan Abi Daud, At-Tirmidzi, dan kitab-kitab yang lain fikih, semuanya menjelaskan bahwa sholat tarawih ini secara ittifaq kita harus melaksanakan 20 rakaat tambah sholat witir 3 rakaat, berarti 23 rakaat. Maka kami sebagian dalam kitab kami jelaskan, saya ambil beberapa kutip jawaban untuk pegangan bagi umat Islam yang melaksanakan sholat tarawih 20 rakaat. Dan bagi yang 8 rakaat, mohon segera dirubah dengan sadar dan insaf kembali kepada Allah, mengikuti ulama dan para imam dan para masyaikh yang mayoritas melaksanakan sholat tarawih 20 rakaat. Yang pertama, dalam kitab Khulasatul Kalam fi Arkan Islam li Syed Fikri Al-Misri, Shahifah 121, menjelaskan yang pertama, sholat tarawih itu sunat muakkad yang dilaksanakan setiap malam-malam bulan Ramadan.
Yang kedua, waktunya sholat tarawih dilaksanakan setelah sholat isya sampai keluar fajar shodiq subuh. Yang ketiga, sholat tarawih itu dilaksanakan setelah sholat tarawih itu disunatkan kita melaksanakan sholat witir. Yang keempat, sholat tarawih itu dilaksanakan sebanyak 20 rakaat. Setiap 2 rakaat 1 salam. Yang kelima, sunat sholat tarawih itu dilakukan secara berjemaah. Yang keenam, sholat tarawih itu disunatkan dilakukan bagi orang laki-laki dan bagi kaum perempuan. Pedoman yang kedua atau dalil yang kedua, mayoritas umat Islam yang melaksanakan sholat tarawih 20 rakaat ialah dari kitab Bujairimi juz awal Sohifah 121. Di sana menerangkan yang pertama, sholat tarawih itu hukumnya sunat. Yang kedua, sunat dilakukan berjemaah. Seperti niatnya usolli raka'atain minat tarawih. Yang ketiga, sholat tarawih itu dilakukan 20 rakaat dengan 10 salam. Yang keempat, dilakukan setiap malam-malam bulan Ramadan. Pedoman yang ketiga, saya ambil dari Imam Bukhari Muslim menceritakan. Artinya begini, pada ketika malam-malam Ramadan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumahnya menuju ke Masjid Nabawi, dan para sahabat semuanya menjadi makmum ikut sholat tarawihnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu di malam tanggal 23, 25, 27. Malam yang keempat, para sahabat penuh di masjid menunggu kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai masuk sholat subuh. Rasulullah tahu sahabat yang menunggu kedatangan beliau. Cuman beliau sengaja tidak keluar dari masjid, dari rumahnya. Beliau senantiasa melaksanakan tarawih dari awal bulan Ramadan sampai akhirnya itu di dalamnya atau di rumahnya. Kenapa beliau tidak keluar malam yang keempat? Karena takut tarawih itu diwajibkan kepada umatnya. Kalau sampai diwajibkan, berapa dosa umatnya yang sering meninggalkan sholat tarawih kalau diwajibkan? Maka inilah sebab beliau tidak keluar dari rumahnya, takut sholat tarawih itu diwajibkan kepada umatnya. Dalil yang keempat, Siti Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap malam-malam Ramadan dari awal sampai 30 beliau melaksanakan sendiri sampai akhir Ramadan. Makanya para sahabat tidak mengadakan berjamaah sholat tarawih. Para sahabat melaksanakan masing-masing melaksanakan sholat tarawih tidak berjamaah. Itu di zaman sahabat Sayyidina Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah selama 2 tahun. Kemudian menginjak kekhalifahan Sayyidina Umar, maka Sayyidina Umar pada tahun 14 Hijriah, Sayyidina Umar mengumpulkan kaum muslimin bahkan keliling Sayyidina Umar. Akhirnya Sayyidina Umar memerintahkan kepada para sahabat agar kumpul di Masjid Madinah Nabawi untuk melaksanakan sholat tarawih. Sejak itulah sholat tarawih dilaksanakan secara berjamaah. Yang kelima, Imam Baihaqi juga menceritakan dengan sanad yang sahih bahwa para sahabat di zaman Sayyidina Umar
semuanya melaksanakan sholat tarawih 20 rakaat. Yang keenam, Imam Malik dalam hadis Muwatta'nya menerangkan bahwa sholat tarawih itu jumlahnya 20 rakaat ditambah witir 3 rakaat, berarti 23 rakaat. Sholat tarawih ini disebut tarawih karena dari awal sampai 20 rakaat ini istirahatnya cuma 5 kali. Maka karena ada istirahatnya, maka disebut sholat tarawih. Dan sholat tarawih ini tidak diperbolehkan dilaksanakan 4 rakaat, tapi yang dianjurkan hanya 2 rakaat. Yang kedelapan, keterangan dari kitab Fathul Mubdi Juz Tsani Shahifah 165. Di malam-malam bulan Ramadan, Sayyidina Umar keliling sampai ke Masjid Madinah Nabawi, menyuruh kepada kaum muslimin agar kumpul di Masjid Madinah Nabawi. Karena sebelumnya tarawih ini dilakukan masing-masing di rumahnya. Akhirnya Sayyidina Umar mengumpulkan seluruh kaum muslimin di Masjid Madinah Nabawi. Bagian laki-laki, Sayyidina Umar menunjuk untuk sebagai menjadi imam ialah sahabat Ubay bin Ka'ab. Dan untuk kaum perempuan, Sayyidina Umar menunjuk sahabat Tamim Ad-Dari. 9. Pendapat Sayyidina Umar yang menetapkan 20 rakaat itu disebut ijma' atau mujma' alaih. Maka oleh karena itu tidak ada lain kita sebagai umat Islam taat, patuh dan tunduk atas apa yang telah ditetapkan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan seterusnya. Karena Rasulullah SAW pernah menjelaskan iqtadu billadaini min ba'di Abi Bakrin wa Umar. Ikutilah 2 orang ini setelah aku mati. Satu Sayyidina Abu Bakar, yang kedua Sayyidina Umar. Pegangan yang 10 tentang sebagian umat Islam yang melaksanakan tarawih 8 rakaat plus witir 3/11 rakaat. Sayyidatina Aisyah menjelaskan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadhan wala fi ghairihi ala 11 raka'atan fahamalahu ashabuna alal fitri. Rasulullah itu di bulan Ramadan dan selain bulan Ramadan rakaat witirnya tidak lebih daripada 11 rakaat. Maka 11 rakaat itu witir beliau di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Maka jangan salah faham bahwa Rasulullah melaksanakan tarawih 11 rakaat. Itu sangat keliru. Yang 11 itu witir Rasulullah, bukan tarawih. Maka umat Islam yang salah faham, mohon kembalilah kepada Allah. Ikutilah yang telah menjadi sepakat atau mufakat para ulama dan para masyaikh dan para kiai dan para sahabat. Dalil yang 11 dalam kitab Bidayatul Mujtahid juz awal Shahifah 210. Begitu juga ada penjelasan di kitab Burrahmah Shahifah 45. Kedua-duanya kitab ini merangkan bahwa Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Daud, Imam Malik sepakat semuanya para beliau-beliau ini menentukan bahwa tarawih itu 20 rakaat tambah witir 3 rakaat berarti 23 rakaat. Ini yang dilakukan oleh para imam.
maka kita tidak bisa untuk mengingkari dan kita tidak bisa untuk menentang daripada ulama dan para kiai, para masyaikh yang melakukan sholat tarawih 23 rakaat. Dalil yang ke-12 dari kitab Subul Salam fi Babit Tarawih. Imam Baihaqi pernah menceritakan dengan sanad yang kuat bahwa Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah menjadi imam, mengimami kaum muslimin sholat tarawih 20 rakaat plus witir 3 rakaat, berarti 23 rakaat. Maka sangat keterangan kami dan pedoman dalil sangat kuat menjadi pegangan kaum muslimin untuk melaksanakan sholat tarawih 20 rakaat plus witir 3 rakaat. Begitu juga hadis yang pernah dikemukakan oleh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin, rawah Abu Daud at-Tirmidzi. Kalian semua harus mengikuti sunat-sunatku dan sunat-sunat khulafa'ir rasyidin. Ialah Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali yang menyuruh dan memerintahkan kepada kaum muslimin umat Islam untuk melaksanakan sholat tarawih 20 rakaat. Begitu juga Allah dalam surat At-Taubah menjelaskan, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa adda lahum jannatin tajri tahtal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul adzim. Orang-orang yang dulu golongan muhajirin dan ansor dan orang-orang yang mengikuti para beliau dan amal kebaikan, maka 3 golongan ini yang diridhoi oleh Allah. Allah ridho kepada para beliau, para mereka. Allah siapkan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka akan kekal selama-lamanya. Itulah yang disebut golongan-golongan yang berbahagia dan sangat beruntung di hadapan Allah. Siapakah golongannya? Muhajirin? Tidak ada lain. Ialah Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Maka golongan-golongan inilah yang perlu kita ikuti, karena para sahabat, para ulama adalah pewaris para nabi. Li'annal ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi. Maka oleh karena itu kami sangat menghimbau kepada umat Islam seluruhnya agar menerima dan menyadari, serta bagi umat Islam yang melakukan tarawih 8 rakaat, mohon kiranya kembali kepada Allah. Jangan merasa lebih baik daripada yang melaksanakan 20 rakaat. Jangan. Kita ini hamba Allah yang punya dosa, kelemahan, ahli maksiat, kita zalim kepada Allah. Kita disuruh menjadi orang soleh, hamba Allah yang soleh, tapi merasa lebih baik daripada orang lain, sangat Allah murka kepada kita. Maka jangan. Mohon kepada seluruh para pemirsa umat Islam, mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita. Allah mempertemukan nanti di akhir kelak bersama junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah, dan kita insya Allah pada hari Jumat ini kita melaksanakan puasa bulan Ramadan 1441 Hijriah 2020 Masehi. Selamat datang bulan suci Ramadan, bulan rahmat, bulan maghfirah, wal amfulan, bulan lipat gandanya seluruh amal kebajikan, bulan rahmat, bulan peringatan kepada kita, bulan tasyakur, bulan rahmat maghfirah, bulan ibadah kepada Allah, bulan taqarrub kepada Allah. Selamat jalan wahai corona.
Mudah-mudahan kedatangan corona yang sudah lama sampai sekarang, Allah memberikan pahala kepada umat Islam seluruhnya. Dan terima kasih ya Allah, Kau telah menurunkan musibah yang tidak kelihatan yang bernama virus corona. Mudah-mudahan yang ditimpa musibah tersebut Allah ampunkan dosa-dosanya. Yang mudah-mudahan yang selamat oleh Allah juga diampuni dosa. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.